Baru-baru ini, Joan Laporta dengan gamblang mengatakan bahwa pihak La Liga sengaja persulit tiap langkah yang diambil oleh Barcelona. Menurut sang presiden, tiap kali Barca mengatasi rintangan financial fair play, operator Liga kerap merubah aturannya sendiri. Lantas dengan keadaan yang merugikan raksasa Katalan ini, apa saja konflik terbesar yang telah mereka lalui? Berikut kami rangkum ulasannya. Cristiano Ronaldo, Erling Haaland. Dirugikan karena tidak menyepakati kerjasama CVC. Sejak wabah COVID-19 melanda, bukan hanya pihak klub yang mulai merasa kesulitan. Bahkan, operator liga di seluruh dunia juga merasakan dampak negatifnya. Untuk itu, La Liga mencari solusi dengan menggait CVC Capital Partner untuk bekerja sama. Dengan itu, pihak operator akan mendapatkan suntikan dana sebesar 2,3 miliar pounds. Namun menariknya, La Liga yang sebelumnya membuat aturan pengeluaran klub sesuai pendapatan, justru menggunakan kerjasama ini untuk merubah aturannya sendiri, di mana klub yang ikut menyepakati kontrak ini akan mendapatkan batas gaji dengan tingkat 15% lebih tinggi. Namun yang namanya kerjasama tentu ada syaratnya. Untuk itu, bagi mereka yang menyepakati kerjasama ini, 11% dari hak siar mereka akan diambil oleh CVC untuk 50 tahun ke depan. Bagi Barcelona serta Real Madrid yang memiliki jumlah penayangan besar, tentu hal ini sangat merugikan. Maka dari itu, kedua klub ini serta Athletic Bilbao menolak kesepakatan tersebut. Namun dengan Barcelona yang sedang mengalami krisis finansial, mulai dari sinilah La Liga selalu mempersulit langkah Barcelona mengatur belanja mereka. Rubah penarikan aturan tuas ekonomi. Suksesnya Barcelona menggait banyak bintang baru meskipun terlilit masalah finansial adalah karena memperoleh dana dari penjualan aset. Merespon hal itu, pihak La Liga kembali merubah kebijakannya perihal tuas ekonomi hingga membuat Barca tidak mampu berbuat apa-apa pada bursa transfer Januari lalu. Kita bisa mulai dengan masalah penjualan aset. La Liga mengubah aturan itu, yang bebas mereka lakukan. Kami menjual aset untuk membangun tim yang lebih kompetitif. Kemudian mereka mengubah peraturan dan menetapkan batas 5% dari pendapatan klub untuk penjualan aset, ujar Laporta melalui Barca TV. Namun kebijakan kali ini terbilang tepat, sebab menggunakan tuas ekonomi dengan menjual aset yang sejatinya bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang, lebih menguntungkan dibandingkan manfaatnya yang hanya dirasakan dalam jangka pendek. Manipulasi peraturan tentang pembaruan kontrak. Meskipun Barca telah sukses mendaftarkan kontrak baru Pablo Gavi, setelah mengajukan banding ke pengadilan, La Liga masih merasa jengkel dan bersumpah akan menuntut balik Barcelona. Namun di balik itu, operator tersebut justru disorot karena merubah kebijakan mereka perihal pembaruan kontrak yang didaftarkan. Menurut Chole de Camberin, peraturan tersebut awalnya mengatakan bahwa pembaruan dapat didaftarkan jika ditandatangani sebelum musim dingin. Dengan Gavi yang menandatangani pembaruan pada bulan September, seharusnya dirinya sudah terdaftar tanpa masalah di musim dingin. Namun La Liga justru mengubah kebijakan pada bulan November, di mana pembaruan kontrak bisa didaftarkan jika dilakukan pada jendela transfer. Karena perubahan itulah pendaftaran Gavi awalnya sempat dicekal. Javier Tebas, Haaland dan Mbappe hanya bisa berlabuh ke Real Madrid. Berawal dari komentar yang mengabarkan kurangnya kredibilitas Javier Tebas sebagai presiden La Liga, di mana dirinya mengaku sebagai seorang Madridista, Tebas menyinggung keuangan Barcelona dengan mengatakan pemain sekelas Haaland serta Mbappe hanya bisa berlabuh ke Real Madrid andai berkarir di Spanyol. Semoga Haaland dan Mbappe bisa suatu saat ke Liga Spanyol, tetapi dua pemain itu hanya bisa ke Real Madrid. Situasi keuangan Barcelona tidak memungkinkan mereka mendapatkan pemain selevel itu, ujar Tebas seperti dikutip dari ESPN. Hal itu memang terasa benar adanya, namun kasus yang sama juga terjadi saat Barcelona hendak mendatangkan Lewandowski. Mendengar hal itu, Joan Laporta sampai berang dan menuding elit La Liga tersebut merusak citra Blaugrana. Saya akan memintanya untuk tidak memberikan komentar, dalam arti apakah Barca dapat atau tidak dapat merekrut pemain.
karena itu jelas merusak kepentingan Barca. Jika dia membuat pernyataan itu tanpa sebab, itu adalah bukti lebih lanjut dari inkontinensia verbal dan keinginan protagonis yang dia miliki. Nah Sobat Bola, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Gimana? Semoga Barcelona lekas keluar dari berbagai masalah yang mereka hadapi ya. Sampai jumpa di video kami lainnya. Terima kasih dan salam olahraga.